Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Reni Andini, kemudian ada Atmanur Andini, dan ada Rusdiana. Nah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Rasulullah Teladan dalam Kehidupan. Nah, pertama-tama saya akan membahas pengertian uswah hasanah. Nah, jadi menurut Muhammad Fahmi Siddiq dalam tulisan ilmiahnya yang berjudul Uswah Hasanah dalam Dakwah Nabi Ibrahim, kata uswatun hasanah berasal dari dua kata, yaitu uswah yang berarti teladan dan hasanah yang berasal dari kata hasuna yahsunu hasunan wa hasanatan yang berarti sesuatu yang baik, pantas, dan kebaikan. Sementara itu, arti hasanah menurut pakar bahasa Ragib Al-Asfani adalah segala sesuatu kebaikan atau kenikmatan yang diperoleh manusia bagi jiwa, fisik, dan kondisi perasaannya. Berdasarkan hal itu, uswatun hasanah artinya suatu perilaku yang mulia yang menjadi teladan bagi umat manusia atau teladan yang baik. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Rusdiana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pentingnya sunnah bagi kehidupan kita. Sunnah adalah penafsiran terhadap ajaran Al-Quran. Nah, ia merupakan implementasi yang realistis serta ideal dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sunnah itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Karena apa? Karena sunnah ini merupakan sumber hukum yang kedua bagi umat Islam. Nah, dengan adanya hal tersebut, maka sunnah itu memiliki tahta yang tinggi, kayak gitu istilahnya, kedudukan yang tinggi dalam ajaran umat Islam. Nah, namun sunnah ini bukan sesuatu yang wajib. Jadi sunnah itu apabila dikerjakan ia dapat pahala, namun jika ditinggalkan itu tidak masalah dan bukan suatu kewajiban yang harus dikerjakan. Nah, jadi ingat, sumber hukum yang kedua. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Atmanur Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atmanur Andini. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam sunnah. Yang mana sunnah ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sunnah qauliyah, dan yang kedua ada sunnah fi'liyah, dan yang ketiga ada sunnah taqriyah. Jadi yang pertama itu adalah sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah macam-macam sunnah yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Pengertian sunnah qauliyah adalah ucapan Rasulullah yang didengar atau disampaikan oleh seseorang atau beberapa sahabat beliau. Jadi macam-macam sunnah ini cenderung berisi tentang tuntunan yang berkaitan dengan pembinaan hukum. Contohnya adalah ada hadis Rasulullah, yaitu hadis tentang makan dan minum. Bisa saya bacakan hadisnya, yaitu apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membacanya sebelum makan, maka ucapkanlah bismillah fi awali wa akhiri. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, jadi hadis itu disampaikan oleh sahabat Nabi, yang mana itu berupa ucapan Rasulullah. Rasulullah memerintahkan kita ketika kita makan, jangan lupa membaca bismillah. Jika kita lupa, maka bacalah bismillah fi awali wal akhiri, gitu. Yang kedua, ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan dan perilaku yang dilihat oleh para sahabat Rasulullah. Perilaku tersebut yaitu adalah masalah ibadah, muamalah, dan sebagainya. Pada sunnah fi'liyah ini perilaku Rasulullah itu merupakan suri tauladan untuk kita manusia.
bagaimana kita berperilaku, bagaimana cara kita melaksanakan sholat. Karena kan di dalam Al-Quran memang ada dikatakan tentang sholat, tetapi kita sebagai umat muslim tidak tahu bagaimana cara melaksanakan sholat tersebut. Nah, dengan adanya Rasulullah mencontohkan untuk kita, lalu disampaikanlah oleh sahabat-sahabat beliau, maka jadilah sunnah filiyah. Pada sunnah filiyah ini contohnya adalah melakukan sholat, puasa, haji, yang mana perilaku Rasulullah itu mencontohkan kepada kita bagaimana cara berpuasa, bagaimana cara beribadah, begitu. Kemudian yang ketiga, ada sunnah takriyah. Sunnah takriyah adalah berasal dari respon Rasulullah terhadap segala perbuatan yang diketahuinya. Sunnah ini berupa perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW, tetapi hanya diam dan tidak mencegahnya. Jadi maksudnya itu adalah sunnah takriyah ini persetujuan Nabi Muhammad SAW tentang tindakan para sahabat yang terjadi dalam dua cara yang berbeda. Yang pertama, ketika Rasulullah mendiamkan suatu tindakan dan tidak menentangnya. Dan yang kedua, ketika Rasulullah menunjukkan kesenangannya dan tersenyum atas tindakan seorang sahabat. Intinya, ketika seseorang berbuat suatu hal yang tidak kita inginkan, misalkan suatu hal yang cenderung menyakiti kita, janganlah membalas perbuatan tersebut dengan kejahatan juga. Akan tetapi balaslah perbuatan tersebut dengan kebaikan. Ini itu saja dari saya. Terima kasih. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.